saya akan membahas tentang pola sukses. Ini saya adopsi dari channel toko favorit saya, Mary Riana. Nah, apakah Anda ingin sukses? Mari kita simak karena sukses itu ada polanya. Oke? Apakah Anda semua ingin sukses? Pasti semua ingin sukses. Sukses dalam pendidikan, sukses dalam bisnis, sukses dalam hubungan, atau sukses dengan kehidupan bermasyarakat, semuanya pengen sukses. Nah, kali ini saya seperti di awal tadi, saya akan bahas pola orang sukses. Yang pertama, orang sukses itu selalu mencari solusi dari setiap masalah dan juga selalu berpikir unik dan juga selalu berpikir kreatif. Karena setiap orang sukses itu tidak mudah menyerah. Dia akan mencari solusi jalan keluar dari problem yang dihadapi. Oke, dari segala masalah apapun itu, tanpa mengeluh, tanpa berpikir panjang, action, dan action. Kemudian orang gagal, dia selalu berpikir pendek, dia selalu mengeluh, dia tidak mau mencari jawaban, dan dia selalu menyalahkan keadaan. Itu polanya teman-teman. Kemudian yang kedua, orang sukses itu mau terus belajar dan update informasi, dan juga berwawasan luas, mudah menerima hal-hal baru, dan mudah belajar terhadap hal-hal baru serta adaptasi dengan hal-hal baru. Sedangkan orang yang tidak sukses itu kebalikannya. Mereka selalu bilang gini, ya saya sudah tahu. Nah, itu ciri orang yang tidak sukses karena merasa sok lebih tahu dari orang sekitarnya, berpikiran sempit dan tidak mau menerima informasi dan tidak mau update informasi-informasi yang baru dan upgrade skillnya. Hal ketiga, orang sukses selalu mencari peluang dimanapun tempatnya, dimanapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya. Orang sukses selalu mencari peluang. Mereka selalu berpikir luas. Setiap masalah apapun, walaupun itu masalah terburuk, pasti mereka akan mengambil peluang yang ada dan melihat dari sisi positifnya, teman-teman. Sedangkan orang yang gagal itu tidak pernah melihat peluang. Dia akan selalu melihat masalah dari setiap peluang. Setiap masalah yang timbul akan selalu dipikirkan kalau itu masalah dan tidak ada jalan keluarnya. Mereka tidak berpikir positif dan mereka tidak mengambil hikmah dari setiap masalah yang ada. Bahkan beda dengan orang yang sukses itu selalu mengambil hikmah di setiap peluang sehingga dia muncul ide-ide atau gagasan baru dari setiap peluang yang ada. Kalau orang yang tidak sukses, dia selalu melihat itu adalah sumber bencana dan akhir dari segalanya, sehingga dia mudah sekali untuk menyerah atau putus asa. Yang keempat, orang sukses selalu berkomitmen. Mereka selalu membuat komitmen, selalu menepati janji-janjinya dan suka menepati omongannya, sehingga mereka mempunyai target-target tertentu untuk dicapai dan harus konsisten dan menepatinya. Sedangkan orang gagal, mereka tidak pernah punya komitmen. Mereka selalu membuat janji-janji palsu dan juga tidak mudah bisa dipercaya. Yang kelima, orang sukses itu selalu aktif, proaktif. Mereka aktif banget untuk mencari gagasan-gagasan atau ide-ide untuk mengembangkan skillnya, untuk mengembangkan bisnisnya, untuk mengembangkan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, dalam berteman, dalam berbisnis, atau dalam kehidupan relationship dengan keluarganya. Mereka selalu aktif untuk mengembangkan diri. Kemudian orang gagal tidak aktif, mereka cenderung pasif, mereka lebih suka berdiam diri dan mereka tidak mudah untuk menerima adaptasi atau hal-hal baru. Orang tidak sukses biasanya tidak suka dibebani dengan pekerjaan besar dan tanggung jawab yang besar. Beda dengan orang sukses, dia akan lebih senang hati menerima tanggung jawab besar dan menerima dengan senang dan juga akan berpikir aktif. Hal keenam, orang sukses suka sekali kerjasama. Mereka suka bekerja dengan tim dan mereka suka sekali menggandeng teman-teman. Mereka lebih suka sukses bersama sehingga mereka bekerja tim. Mereka solid dan mereka saling merangkul. Sedangkan orang gagal yang ada di pikirannya itu ingin menang sendiri dan menjatuhkan lawannya. Dia hanya berpikiran bagaimana saya bisa menang dan yang lain bisa kalah, bagaimana saya bisa sukses setinggi-tingginya dan yang lain kalah. Nah, mereka
selalu berpikir kompetisi dalam sisi yang negatif. Jadi mereka tidak siap dengan kerja tim atau kerjasama yang justru itu bagus dalam kehidupan berbisnis maupun bermasyarakat. Yang ketujuh, orang sukses kalau melakukan kesalahan dia akan ngaku dan segera memperbaiki diri. Bagaimana memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahannya dan berusaha lebih baik lagi. Sebaliknya, kalau orang gagal, dia akan berusaha lari dari tanggung jawab, dia akan menyalahkan atau mengambing hitamkan orang lain. Misalnya, ini kenapa bisa seperti ini, bukan salah saya, itu salah bosnya, itu salah teman saya, itu salah tim saya, itu salah orang lain. Jadi intinya dia nggak salah, dia benar sendiri. Kalau orang sukses, dia akan menerima kesalahan, dia akan belajar lagi, dia menerima kritikan, dan dia akan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Sebaliknya, orang gagal, dia tidak mau menerima kritik atau saran karena dia merasa dirinya paling benar dan menyalahkan orang lain atau mengkambing hitamkan orang lain. Nah, itu dia pola orang sukses vs orang gagal. Nah, Anda termasuk orang yang mana dari ketujuh yang saya sebutkan tadi? Anda harus memperbaiki diri jika termasuk kriteria orang yang gagal atau pola orang yang gagal. Ini saya adopsi dari channel favorit saya, dari tokoh favorit saya, Mary Riana. Oke, jadi teman-teman segeralah merubah agar tercipta pola hidup orang yang sukses. Berawal dari hal yang kecil nanti akan menjadi hal yang besar, dan itu akan sangat mempengaruhi mindset dan pola pikir kita dalam hal apapun. Pola pikir itu yang paling utama. Oke teman-teman, selamat mempraktekkan dan selamat berjuang dan salam sukses. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih.